Hey, halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi saya tuh lagi mencari laptop untuk bapak saya, di mana kebutuhannya sebenarnya sih sederhana ya. Jadi hanya untuk office, lalu web browsing, lalu Zoom meeting. Kriterianya pun sederhana, jadi butuh laptop yang ringan. Jadi sebelumnya itu laptopnya masih ada hard disk drive ya, jadi agak berat, dan layarnya pun enak dipandang. Untuk budgetnya sendiri itu mentok di 6 jutaan, artinya masih di bawah 7 juta. Untuk seri video seperti ini, saya kan biasanya buka toko online, lalu saya cari laptopnya satu persatu. Tapi mumpung saya di Indonesia, saya kepikiran, kenapa nggak ke toko offline aja? Ya memang kalau toko offline itu pasti lebih mahal, tapi setidaknya kita bisa cek barangnya langsung. Kita bisa langsung cek layarnya, keyboardnya, lalu bodinya, lalu kualitas konstruksinya, serta hal-hal kecil lainnya yang biasanya nggak tertangkap di daftar spesifikasi. Nah, jadilah saya pergi ke toko offline, lebih tepatnya saya pergi ke Ratu Plaza. Oke, jadi kalau buat Anda yang orang Jakarta itu mungkin ini kontroversial ya, kenapa ke Ratu Plaza padahal masih banyak banget mall-mall lain atau ruko-ruko lain yang menjual laptop-laptop dan pilihannya itu lebih lengkap, lebih banyak lah. Kalau mall atau ruko itu yang terkenal banyak laptop itu seperti Limangga 2, lalu Mall Ambassador. Tapi saya punya alasan untuk ini. Pertama, lokasinya itu nggak terlalu jauh banget dari rumah saya. Yang kedua, meskipun Ratu Plaza itu tokonya nggak banyak, setidaknya untuk setiap merek itu tercover di sana. Jadi merek seperti Asus, Acer, Dell, Lenovo, lalu HP, lalu bahkan merek lokal seperti Axio pun ada. Jadi yang saya lakukan adalah saya mencari satu laptop dari setiap brand internasional yang kondisinya itu baru dan garansinya juga garansi resmi. Oke, langsung aja kita mulai. Laptop pertama yang saya cari di toko offline adalah laptop dari merek HP. Jadi untuk budget 6 jutaan yang saya temukan cocok adalah HP 14S 14S. Untuk HP yang 14S ini dia punya Intel Core i3 11th Gen, jadi Gen 11. Lalu punya storage 512 GB SSD, jadi ini cukup generous ya. Punya layar Full HD dan panelnya sudah IPS, sudah terinstall Windows dan sudah punya Office Home and Student. Nah, cuma ada kelemahannya yaitu dia RAM-nya masih 4 GB. Tapi minimal RAM 4 GB ini masih upgradable, dimana satu slot RAM pada HP 14S ini masih kosong dan bisa kita install RAM baru. Untuk bandrol harganya saya temukan di sana 6,99 juta, tapi saya yakin kalau Anda cari toko lain atau mungkin di toko online ini masih bisa lebih murah. Nah, berikutnya saya cari brand Lenovo ya, dimana yang saya temukan untuk budget segini yang paling menarik itu adalah Lenovo IdeaPad Slim 1 yang pakai Ryzen 3 7000 series. Jadi ya ini pakai Ryzen 3 paling baru ya, dimana dia sudah quad-core dan punya grafis berbasis RDNA 2. Lalu dia punya RAM 8 GB, punya storage 256 GB, jadi agak sedikit lebih kecil dibanding HP tadi. Dia sudah punya Office Home and Student dan Windows 11. Layarnya juga sudah Full HD, tapi sayangnya panelnya itu masih panel TN, dimana untuk view angle itu dia agak-agak sempit dan nggak selebar IPS. Dan seperti HP 14S tadi, Lenovo juga punya garansi resmi 2 tahun. Nah, untuk harga yang satu ini saya temukan cukup menarik ya, dimana waktu saya pertama datang itu saya ditawarkan ini harganya 7,5 atau 7,6 juta. Nah, tapi ternyata itu adalah harga kalau saya install antivirus yang langganan itu berlaku 5 atau 6 tahun gitu. Nah, tapi kalau itunya nggak ada, harganya itu turun banget ke 6,5 jutaan. Dan saya yakin sebenarnya bisa lebih murah lagi kalau Anda beli online atau Anda coba cari-cari toko lain yang mungkin bisa ngasih harga lebih murah. Sebenarnya untuk Lenovo IdeaPad Slim 1 ini juga punya varian Core i3, tapi ya panelnya juga masih TN, jadi menurut saya nggak terlalu beda jauh. Saya akan lanjut ke Asus. Jadi kalau Asus ini saya lihat dia tuh nggak terlalu banyak variasinya, nggak terlalu banyak ragam SKU yang ditawarkan untuk harga 6 jutaan. Dan yang saya temukan itu dia masih pakai Intel Core i3 yang generasi sebelumnya, generasi 10. Dia itu punya panel 15,6 inci Full HD IPS level, RAM 4 GB dengan storage 256 GB. Harganya pun sebenarnya cukup murah ya. Anda bisa temukan ini di harga 6,2 jutaan. Tapi kembali ini karena laptop lama, jadi stoknya pun biasanya sangat-sangat terbatas. Sebenarnya kalau Anda cari online itu ada Asus ExpertBook, hanya saja saya waktu itu nggak menemukan sama sekali di toko offline. Mungkin ada kalau di mall-mall lain atau ruko-ruko lain. Nah, untuk berikutnya mari kita bahas soal Dell ya. Nah, Dell ini bisa dibilang dia selalu unik ya di Indonesia, di mana secara harga untuk spek yang ditawarkan tuh biasanya dia beda sendiri dan nggak pengecualian untuk toko offline. Kalau di toko online Anda mungkin akan menemukan Dell Inspiron yang harganya itu 6,3 atau 6,5 jutaan. Tapi waktu saya ke toko offline kemarin tuh sayangnya saya nggak menemukan Dell yang harganya di bawah 7 juta. Nah, yang bikin Dell unik itu adalah dia tuh garansinya hanya setahun, tapi garansinya itu jadi proses perbaikannya itu Anda bisa minta tukang servisnya itu untuk datang ke rumah. Nah, tapi yang saya belum tahu adalah ini daerah apa saja yang di cover oleh garansi Dell yang modelnya datang ke rumah seperti itu. Oke, kita akan lanjut bahas Acer ya. Jadi Acer ini ada satu model yang menurut saya menarik, yaitu adalah Acer Aspire 5 dengan Intel Core i3. Nah, untuk ini SKU-nya itu sebenarnya banyak banget ya, tapi yang saya temukan cukup menarik adalah dia
Selain dia Core i3 Gen 11 tadi, dia punya RAM-nya 4 GB, layarnya pun sudah 14 inci Full HD dengan panel IPS level. Storage-nya 512 GB dan punya garansi 2 tahun spare part dan 1 tahun tambahan untuk servis saja. Lalu sebagai honorable mention, saya juga menemukan laptop Huawei yaitu MateBook D14 yang begitu saya coba secara singkat itu sepertinya build quality-nya oke, keyboard-nya oke. Hanya saja harganya itu nggak ada yang di bawah 7 juta, dan yang menurut saya agak deal breaker adalah kameranya itu di keyboard ya. Jadi kalau kita zoom meeting itu jadinya yang kelihatan tuh dagu dan hidung. Nah, jadi saya pilih yang mana? Jadi saya akan mulai dengan eliminasi terlebih dahulu. Jadi pertama saya eliminasi Dell karena dia harganya sudah tembus 7 jutaan. Ya kalau di toko online mungkin ada yang kurang dari 7, tapi di sini sayangnya saya nggak menemukan. Asus sebenarnya tampak menarik, sebenarnya dia harganya itu paling miring ya di 6 jutaan bawah. Hanya saja Asus di sini saya nggak menemukan yang pakai prosesor generasi terbaru, jadi artinya laptopnya laptop lama, mungkin keluaran tahun 2 atau 3 tahun lalu. Nah, untuk Lenovo sebenarnya kalau saya beli untuk diri sendiri, mungkin saya akan pilih ini karena dia itu punya prosesor paling baru yang punya grafis berbasis RDNA 2. Jadi untuk performanya minimal untuk grafis ya gaming jelas akan lebih baik ketimbang Core i3 yang ada pada laptop-laptop 6 jutaan yang lainnya. Tapi di sini masalahnya adalah layarnya itu masih TN. Jadi bapak saya sekarang pakai laptop dengan layar TN ya. Dan saya pengen cari laptop yang benar-benar kerasa upgrade minimal dari segi kualitas layar. Nah, kalau saya kasih TN juga rasanya ntar mungkin akan beda sedikit dengan laptop sebelumnya, meskipun secara performa mungkin akan berbeda secara signifikan. Tapi ya kalau kebutuhan office, lalu zoom, lalu browsing, mungkin kelebihan performa itu mungkin nggak akan terlalu kerasa. Nah, jadi tinggal sisa dua nih, saya antara pilih HP atau Asus, dan saya memutuskan untuk memilih yang HP aja, ini HP 14S yang satu ini. Nah, kenapa? Jadi ada beberapa alasan dan bisa dibilang semuanya itu terdapat pada detail-detail kecil. Kita akan mulai dulu dari port ya, dimana sebenarnya secara port tuh hampir sama antara HP dan Acer yang satu ini. Tapi di sini ada sedikit perbedaan, dimana HP 14S itu dia punya slot SD card yang full size, dan yang Acer itu dikasihnya RJ45 untuk LAN. Secara spek sebenarnya kedua laptop ini terlihat hampir sama ya, dimana sama-sama Core i3, sama-sama RAM 4GB, sama-sama storage 512GB, layarnya pun sama-sama Full HD IPS. Nah, jadi perbedaannya itu terdapat pada detail-detail kecil. Pertama untuk RAM ya. Jadi begitu saya cek RAM-nya, ternyata yang Acer itu dia sedikit lebih lambat dengan clock speed 2666 MHz, sementara yang HP itu dapat speed RAM-nya itu 3200 MHz. Jadi RAM yang sedikit lebih lambat ini juga saya temukan pada laptop Acer Aspire saya yang sebelumnya. Lalu soal speaker, jadi speaker HP itu dia grillnya di atas ya di sini, sementara yang Acer itu dia grillnya di bawah. Kalau saya pribadi saya lebih suka speaker yang direct ya ke usernya ketimbang yang mantul dulu ke bawah, karena ya kerasa lebih full aja. Meskipun secara kualitas suara bisa dibilang ini keduanya mirip-mirip aja. Dan yang paling menentukan adalah layar, dimana sebenarnya keduanya sama-sama 14 inci, tapi yang Acer itu dia punya layar yang punya karakteristik matte ya, dimana dia nggak terlalu memantulkan cahaya. Nah, ini mungkin bagus ya kalau Anda itu kerja di outdoor atau kerja di tempat yang banyak cahayanya. Hanya saja bapak saya nggak seperti itu, kebanyakan kerja di rumah, mungkin malam-malam, dimana pantulan cahaya itu nggak ada masalah sama sekali ya menurut saya. Dan karena HP 14S itu panel glossy, dia itu terlihat lebih kontras ketimbang panel yang pada Acer. Kembali saya ingin layarnya itu terasa seperti upgrade ketimbang laptop sebelumnya. Memang kedua laptop yang saya bahas ini punya kelemahan, yaitu adalah RAM yang masih 4GB. Jadi kalau Anda memang pengen optimal, pengen multitasking ya secara optimal, Anda sebaiknya upgrade ke 8 atau bahkan mungkin ke 12GB supaya integrated graphics juga bekerja secara lebih maksimal. Saya juga sempat mencoba webcam dari HP dan Acer dan Lenovo. Itu menurut saya kualitasnya ya bisa dibilang mirip-mirip aja lah. Untuk review dari laptop HP 14S ini mungkin saya akan kerjakan pada minggu depan ya. Hanya saja kalau Anda nggak sabaran, Anda bisa cek Nerd Reviews, karena setahu saya mereka sering bahas review dari HP 14S. Oke, jadi kesimpulan soal beli laptop di toko offline, memang di sini lebih mahal, dan biasanya juga SKU-nya nggak selengkap kalau kita cari-cari di online ya. Hanya saya memang kita dapat feel safe ya kan, dimana kita langsung mencoba barangnya, kita coba keyboardnya, lalu kita coba touchpadnya, lihat layar kualitasnya enak atau enggak. Dan mungkin buat Anda yang suka bingung gimana sih cara nge-setup laptop kalau pertama kali beli, nah itu Anda bisa dibantu oleh staff yang ada pada toko tersebut, dimana dia harusnya akan membantu kita setup Windows, lalu nge-setup Office, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang mungkin bisa dibilang esensial. Atau kalau mau Anda coba setup laptop sendiri, Anda bisa cek video saya yang satu ini. Buat yang penasaran, saya beli ini di toko namanya IT Gallery, nggak di endorse sama sekali. Ya, tapi saya
bisa dibilang cukup sering kesana sebelum-sebelumnya. Dan kalau Anda mau cek toko online-nya, saya kasih linknya di deskripsi. Oke, demikian aja video dari Mbak Tekno kali ini. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dari Mbak Tekno lainnya. Saya Aju dan terima kasih telah menonton.